Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini zaman fitnah banyak, mulai dari fitnah nasab sampai muncul kepada orang yang disebut Mama Gufron. Dan kita ingetin, gak usah ikut-ikutan. Kalau ingin komentari bahasa Suryani dia, kritik aja bahasa Suryani dia secara ilmiah. Tapi gak usah kemudian ikut kejinan, ya, kesetanan. Apa itu? Dikit-dikit membaca apa yang dibaca oleh si Mama Gufron ini saat dia melaporkan yang dia sebut bahasa Suryani. Kan lucu. Sampai ke Mekah, orang pergi haji umroh nyandain askar begitu. Berarti dia, orang ini kena oleh fitnah akhir zaman itu, mengatakan sesuatu yang gak penting dan yang gak dipahami itu. Kan itu bukan bahasa Suryani itu yang dibaca itu. Ya toh, kita gak usah mengulang-ulang kemana-mana, ketemu baca itu, canda baca itu, gak usah. Itu tanda orang udah kena. Dia kena. Mama Gufronnya mah begitu aja. Kayaknya sekarang jadi wirid tersendiri ya membaca komentar itu ya. 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 Kayaknya jadi candu gitu. Kalau nonton tuh nggak langsung, nggak hanya dengar, matanya gatal mau liatin isi komentar, benar nggak? Jika itu dilakukan, tolong jangan terpengaruh oleh komentar-komentar yang jahat. Sama, saya sering mengingatkan, ini zaman fitnah banyak, mulai dari fitnah nasab sampai muncul kepada orang yang disebut Mama Gufron. Dan kita ingetin, gak usah ikut-ikutan. Kalau ingin komentari bahasa Suryani dia, kritik aja bahasa Suryani dia secara ilmiah. Tapi gak usah kemudian ikut kejinan, ya, kesetanan. Apa itu? Dikit-dikit membaca apa yang dibaca oleh si Mama Gufron ini saat dia melaporkan yang dia sebut bahasa Suryani. Kan lucu. Sampai ke Mekah, orang pergi haji umroh nyandain askar begitu. Berarti dia, orang ini kena oleh fitnah akhir zaman itu, mengatakan sesuatu yang gak penting dan yang gak dipahami itu. Kan itu bukan bahasa Suryani itu yang dibaca itu. Ya toh, kita nggak usah mengulang-ulang kemana-mana, ketemu baca itu, canda baca itu, nggak usah. Itu tanda orang udah kena. Dia kena. Mama Gufronnya mah begitu aja. Tapi kan ada setan Gufron. Setan yang membersamai tontonan orang itu, ya, syaitan Gufroniah namanya. Kita kasih nama aja. Apa buktinya? Saya lihat, mohon maaf, banyak kiai-kiai, terutama yang muda-muda, bahkan habaib, itu kalau ngumpul-ngumpul candaannya begitu, dibawain ceramah, ya, nauzubillah min dzalik. Katanya ingin meluruskan umat, kok malah ente ikut mempopulerkan orang seperti itu gitu. Maka dari awal kita konsisten, kita nggak mau komentar-komentar untuk hal begitu dan membaca apa yang dia baca, ya. Aneh, ya. Ini zaman betul-betul ngelewatin citizen, ya. Sudah masuk kepada netizen, semua orang komentar. Allah berfirman, ini Allah manggil kita, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sungguh aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan juga ja'altuhu bainakum muharrama, aku jadikan ia, kezaliman itu haram antara kalian. Fala tazalamu, maka jangan saling menzalimi. Ada yang nggak menzalimi saudaranya nggak? Nih mohon maaf nih, kita hidup bertetangga, minimal parkiran tetangga kita pernah kepake nggak? Pasti pernah kepake.
Kadang-kadang kita nyetel musik atau berita atau TV, suaranya sampai ke tetangga, dan tetangga terganggu. Ya, zalim nggak? Itu zalim. Oleh karena itu, jangan baca salawat asyghil zalimin bizalimi kecuali pas perang. Ya, Allahumma gimana? Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, ya, wa asyghiliz zalimina bizalimi. Itu lagi perang, jangan dibaca kalau lagi hari biasa. Itu kan salawat Ahlul Bait, karena mereka dizolimi oleh Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, ya, yang dinisbatkan Sayyidina Ja'far atau Muhammad bin Ja'far, ya. Ja'far bin Muhammad, Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Beliau ini nggak bisa keluar dari rumahnya, karena kalau keluar itu langsung disergap oleh tentara. Karena beliau ini kalau Jumatan, pergi Jumat diikuti orang, keluar Jumat dikerubungi orang. Maka oleh Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, keluarga Ahlul Bait tidak boleh kemudian sholat di masjid, sholat Jumat di rumah. Sampai begitu dahulu, ya, di zaman-zaman itu. Yang paling parah dapat siksaan itu di zaman Bani Umayyah adalah cicit Sayyidina Muhammad SAW, yaitu Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin nggak boleh keluar, ya, karena dia kalau salaman itu keluar masjid bisa 2 jaman salaman. Orang pengen salaman, itu khalifah dicuekin orang. Jumatan khalifah nggak dipandang orang, yang dipandang orang siapa? Ya, cicit baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali, ya, itu dia kalau beribadah, dia ibadah di rumah itu bisa 1000 rakaat setiap hari. Karena dia nggak kemana-mana lagi, nggak boleh kemana-mana. Ya, beliaulah yang mencetuskan thariqah pertama kali, thariqah tasawuf. Namun, nih orang salah paham kalau keluarga Nabi berarti Syiah, nggak begitu. Ya, justru semua thariqat Ahlus Sunnah, mazhab Ahlus Sunnah berasal dari Ahlul Bait. Semua ada Ahlul Bait. Ahlul Bait itu beda dengan zuriat kayak sekarang. Ahlul Bait itu masih keluarga inti. Fatimah, Ali, Hasan, Hussein, Ali Zainal Abidin, itu yang disebut Ahlul Bait, ya. Kalau sekarang disebut zuriat daripada Ahlul Bait. Yang fitnahnya hari ini Masya Allah, ya, setiap hari. Dan lucunya yang buat fitnah itu juga ngakunya zuriat Nabi SAW. Loh, kita kalau ngeliat begini, ini berarti saudara sama saudara nih tengkar nih. Dan ini hanya bisa diselesaikan oleh orang yang lebih karismatik, lebih tua. Fa'aslihu baina akhwaikum. Semoga nanti ada dari Ahlul Bait, zuriat Ahlul Bait, ada dari zuriat Ahlul Bait yang satu lagi. Mereka ketemu lalu negur bocah-bocah itu. Anak muda lo sini gitu. Harusnya begitu, ya. Tapi kayaknya anak mudanya nggak mau. Tapi kan belum dicoba kan, ya. Karena kita nggak ada yang selamat dari kezaliman. Sholawat asyghiliz zalimina bizzalimin itu berbahaya untuk diri sendiri. Ya Allah, buatlah orang zalim mereka sibuk untuk melawan kezaliman sesama orang-orang zalim, sesama mereka, sesama anggota mereka. Nah, kalau kita zalim ke orang gimana ya? Nih kita ini ngambil duit orang, terus kita pakai ayat. Terus ketika kita dimasalahin orang, kita baca sholawat asyghiliz zalimina bizzalimin. Terus yang zalim siapa? Yang zalim kan kita yang kena. Ya, dan saya sudah menyaksikan itu dari masa ke masa. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya ibadi kullukum dhal illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, semua kalian jalannya menyimpang
illa man hadaitu, kecuali yang aku beri petunjuk hatinya, fastahduni ahdikum, maka mohonlah dengan hatimu petunjuk hidayah dariku, aku akan kasih jalan. Jadi siapa yang disebut orang yang dapat hidayah? Orang yang membuka dirinya untuk hidayah. Makanya Allah mengatakan fastahduni, mohonlah petunjuk hidayah dariku. Orang yang minta permohonan ini pasti dikasih jalan. Ya, saya dulu berdoa ketemu guru kayak gimana, itu Allah pertemukan. Minta dikasih pengalaman rohani yang kayak gimana, itu Allah kasih. Tapi harus minta. Fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'i, semua kamu lapar, illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan. Fastad'imuni ut'imkum, maka mintalah makan kepadaku, jangan kepada atasanmu, jangan kepada tetanggamu, jangan kepada, kalau selebritis hari ini atau selebgram, seleb YouTube, dari apa? Dari popularitas. Padahal popularitas itu salah satu dari nama Allah, yaitu Az-Zahir. Maka yang maha viral itu siapa? Allah, Zahir. Lawan dari viral, tersembunyi, batin. Jadi Allah pada saat yang sama maha viral, pada saat yang sama maha tersembunyi, rahasia, secret. Jadi kalau kita minta apa-apa, mintanya kepada Allah, nanti Allah akan gerakkan alam untuk memberi. Tapi jangan lihat saja orang itu, berterima kasih kepada orang itu, tapi pada hakikatnya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah lagi bicara tentang syirik. Ini syirik khafi. Kita sering syirik khafi, syirik tersembunyi di hati. Jadi kalau ditanya, yang menyegarkan air apa? Allah. Yang mengenyangkan nasi apa? Allah. Beneran nih, ya. Nanti ada masa loh, air ini nggak ada, paceklik. Ya, dalam riwayat yang kita dapat, nanti ada masa seperti zaman Rasulullah SAW, 3 tahun beliau paceklik. Ditahan air, ditahan makanan oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka kalau ngikutin zaman ke depan, jika muncul orang sosok yang mewarisi Rasulullah SAW secara mutlak, maka dia dan pengikutnya juga akan mengalami paceklik, diboikot 3 tahun. Diboikot sekarang itu, boikot kan udah gampang, Pak. Udah ada satelit. Jadi hari ini tuh ada cara untuk mengkondisikan cuaca. Harusnya tidak hujan, dibikin hujan. Muncul lagi sekarang internet apa? Starlink. Wow, Insya Allah. Kita nggak tahu nanti kejadiannya apa, ya. Tapi kita nggak boleh juga nutup diri, ya. Kita nggak boleh nutup diri. Nggak usah takut kalau benar. Nggak usah takut kalau benar. Kebanyakan nanti fitnah akhir zaman itu salah satunya pada lapar. Setelah bohong, kebohongan, isu-isu, jadi semua orang nanti merasa benar pada dia salah. Dia merasa berita yang dia dapat itu benar, pada yang dia dapatkan itu keliru, salah. Dan fitnah kedua adalah fitnah kelaparan. Fitnah pertama, fitnah yang sebelumnya yaitu kezaliman. Dan coba lihat, negara yang paling nestapa hari kena perang itu negara Muslim. Orang tahunya cuma Palestina, Sudan, ada yang tahu? Sudan udah parah, Pak. Sudah sekian kali hari raya, mereka hari raya itu perang, dan gak ada yang doain. Gak ada orang Indonesia yang kirim. Nggak ada, ya. Orang Indonesia kebanyakan ya karena dapat beritanya hanya dari tentang Gaza, padahal ngirim ke Gaza sulit, ngirim ke Sudan mudah.
Sampai hari ini masih konflik di Suriah. Kita sudah nggak ada yang kirim, padahal Suriah masih sulit hidup. Maka teman-teman saya di sana pada mau hijrah. Ya, teman-teman kita baik yang online ataupun yang ketemu dalam majelis-majelis ilmu, mereka banyak yang kemudian ingin menjadi warga Indonesia, kebanyakan pindah ke Turki. Kebanyakan pindah ke Turki. Yaman, yang katanya di situ negeri para zuriat Nabi SAW, itu yang aman cuma Tarim dan sekitarnya, Hadramaut. Selebihnya sudah konflik. Houthi, Syiah Zaidiyah, ya, di belakangnya Iran. Nanti ada lagi kelompok A, B, C, D, kita nggak usah sebutkan. Ya, fitnah kezaliman. Kalau sudah zalim pasti kelaparan. Dan sebabnya semuanya isu berita. Yang agak selamat Mesir, tapi Mesir jadi negara yang nggak jelas. Hari ini Bapak Ibu, saking nggak jelasnya, Presiden As-Sisi masuk ke periode ketiga. Dia sudah 2 kali jadi presiden dan sekarang terpilih lagi jadi presiden. Dan nggak ada undang-undang yang melarangnya jadi presiden ketiga. Jadi tahun lalu kami ziarah ke Mesir. Itu anak-anak muda Mesir nggak mau nyoblos. Ngapain nyoblos? Terpalis juga As-Sisi yang kepilih. Ya, di sana ngomong begini, saya keluar ditangkap askar Pak kalau saya orang Mesir. Tapi di Indonesia ngomongin presidennya biasa aja Pak. Hujat 1000 kali juga keluar-keluar. Ya polisinya segan juga sama kita. Tapi di Mesir nggak begitu. Nggak kondusif. Teman saya hanya membuka situs Ikhwan Muslimin, digerebek sama polisi. Tapi sekarang jadi anggota dewan di Bogor. Ya, dulu dia ikut pergerakan di Mesir waktu di Al-Azhar. Masuk dulu kan belum ada handphone begitu, masuk warnet. Masih ada warnet tuh. Di warnet dia buka situs Ikhwan Muslimin, kelompok yang sudah diharamkan di Mesir. Kelompok yang bikin gaduh di Mesir itu Ikhwan Muslimin. Cuma cara orang-orang Mesir untuk membekukan Ikhwan Muslimin itu caranya juga tidak lebih soleh dari orang Ikhwan Muslimin itu. Ya, sama-sama nggak beresnya gitu. Jadi benerlah kata sosiolog, antropolog yang di Barat itu ya, memberantas kelompok ekstrim, menumbuhkan ekstremis baru, tapi legal. Ya, benar nggak? Dan cuma Indonesia yang membekukan HTI, tapi orang HTI nggak ditangkap. Membekukan kelompok teroris, ya itu kalau sudah ngangkat senjata. Itu pun cuma ditaruh di rutan dan di sana hanya dikasih ceramah-ceramah dan nggak disiksa. Cuma di Indonesia Pak, kecuali dulu zaman-zaman dulu mungkin ada zaman siksaan. Hanya di Indonesia yang lembek begini. Tapi mungkin bahasanya bukan lembek, santai. Orang kita ini terlalu santai. Kalau di Saudi ketahuan nih ulama Hizbut Tahrir masuk penjara Pak. Saudi itu mengharamkan Hizbut Tahrir, mengharamkan Ikhwan Muslimin. Maka kalau ada imam yang resmi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, pro kepada kelompok Hamas misalnya, itu langsung diberhentikan dari imam masjid. Saking begitunya Saudi. Kalau kita kan biasa aja. MUI itu sebelum HTI dihapus, itu kalau buat keputusan selalu setelah ke ijtima dan disebutkan HTI, Hizbut Tahrir. Begitu pluralnya MUI kita, sangat plural sekali, sangat majmuk. Ada HTI di situ, ada ini saya ngumpulin 1000 orang buat tanda tangan buat ormas baru, masuk jadi pengurus MUI, masuk Pak, mudah sekali. Jadi MUI itu mudah sekali disusupi dengan ormas-ormas itu. Maka ormas besar mesti kuat di sana. NU Muhammadiyah harus kuat Pak di sana. Kita doakan MUI kita nggak kesusupan, ya, supaya fatwanya berkualitas, supaya komentar-komentar orang-orangnya itu sesuai dengan keperluan kita di akhir zaman. Amin ya Rabbal. Ini kan lagi rame MUI dan NU masalah salam lintas agama, ya, itu biasa aja di kita. Kalau orang belajar fatwa biasa.
MUI punya kaidah preventif. Khawatir terjebak kepada keliru dalam bab akidah, sebaiknya haramkan salam lintas agama. Maka metode berfikirnya secara epistemologi dia masuk kepada cara berfikir akliyah, akaidiyah. Jadi berfikir teologis, akidah. Kalau NU kan enggak, NU kan orang suwantai, ya, orang muamalah, orang yang hari-harinya banyak living, sesuatu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi yang santai itu. Maka di NU ada kajian yang mendalam, apakah salam lintas agama itu membahayakan keakidah atau malah memperkokoh persatuan. Orang-orang NU melihat dalam bab maslahat yang sekarang hari ini disebut juga dengan disebut maqasid syariah, tujuan syariat, dan mereka tidak melihat ada irisan dengan akidah. Akhirnya mayoritas ulama NU dan kemudian dengan basul masailnya tidak memandang salam lintas agama itu haram. Bisa pahami? Padahal di MUI itu banyakan orang NU juga, Pak. Jadi walaupun sama-sama NU, jika metode berfikirnya beda, latar belakang dia berfikir itu beda. Jadi orang NU sosiologis, MUI teologis, gitu bahasa kampusnya. Ya, bahasa kampusnya begitu. Hasil fatwanya beda, walaupun metode fatwanya sama. Pendekatannya beda, hasil fatwanya beda. Dan kita jangan kemudian terpancing untuk mengata-ngatai ulama. Ini ujian bagi orang awam, nggak ngerti apa-apa ngata-ngatain MUI. Kecuali ente ulama, ya, emang ahli ilmu, silakan komentari ulama. Ini bukan ulama ngomentarin ulama. Ada channelnya lagi, Pak, dan banyak yang nonton lagi. Saya kok ikut dengerin juga ya. Jadi pengen tahu dia orang awam nih ngomong apa tentang ulama. Ampun ya Allah ya. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautu fastaksuni aksukum. Intinya hampir sama. Wahai hambaku, kalian itu tidak punya pakaian, kalian itu gak ada rezeki ya, maka mintalah rezeki pakaian kepadaku. Namun ada yang bahasa lain, wahai hambaku, sebenarnya aib kalian terbuka, maka mintalah pakaian ketakwaan nur dariku menutupi kalian. Ya. Ini orang memuji kita karena dia nggak tahu bagaimana jahatnya hati kita, Bapak Ibu. Seandainya orang tahu kerasnya hati kita ini, ya, kasarnya kita ini, atau mungkin kita ini pembengis apa segala macam, orang nggak mungkin hormat sama kita. Tapi Allah tutupi dengan pakaian keislaman, ya, sholat. Makanya orang bingung, orang sholat kok marah-marah ya, orang pengajian kok tengkar-tengkar ya, gitu. Itu cara Allah untuk menutupi kita semua, ya. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ini ngena banget. Wahai hambaku, kalian pasti punya dosa dan salah setiap hari. Benar gak? Benar. Mau siang, mau malam, kapanpun itu. Ini secara ilmu fikih. Secara ilmu rohani, siang dan malam itu dalam ilmu rohani, ketika ada ayat malam disebut itu batin, ayat siang disebut zahir. Maka kalau diterjemahkan menurut ilmu rohani, ilmu ihsan, Islam iman ihsan, wahai hambaku, kalian pasti punya dosa di hatimu, di dalam batinmu, di dalam dirimu, dan juga dalam zahirmu. Zahir batin kita punya dosa, benar ya? Coba kalau ngeliatin orang, terus ada nggak perasaan ingin gitu doang gitu? Ada perasaan gitu nggak? Itu dosa batin itu. Dosa batin.
ngeliatin orang terus pengen kayak menghina dia, kurang menghargai dia, atau kita ngomong ah sombong amat, padahal orangnya nggak mau sombong, emang mukanya datar. Atau memang dia lagi kolesterol dan darah tinggi, jadi dia sulit sekali begini Pak. Ya. Kenapa kita nggak kemudian otak kita yang besar di bagian belakang kiri kanan ini, kenapa nggak diolah untuk hal yang begitu? Kenapa hanya pakai otak yang beberapa persen di sini, lalu kita berburuk sangka dengan orang seperti reptil. Reptil kan melihat orang langsung buang muka. Ya, ulaika kal an'am. Orang yang bersifat seperti itu sama dengan binatang ternak bakar reptil. Sekali pernah orang buang muka. Coba lihat cicak, ngelihat apa namanya yang gede-gede, kadal, ya yang mirip-mirip itu ya, yang disebut hewan purba, biawak. Awal ketemu kita dia buang muka nggak? Langsung buang muka Pak. Itu yang disebut otak reptilia. Tanya ke pakarnya. Otak reptilia namanya. Awal ketemu orang buang muka. Orang yang punya ruh imani dalam kolbunya, awal ketemu orang dia berikan mukanya. Maka Nabi Muhammad SAW kalau salaman langsung putar badan, salamannya utuh. Nah itu reptil itu. Tapi lumayan mau style. Tapi rasain salaman kalau begini nggak ada rasanya. Coba salaman pandang orangnya dan genggam tangannya. Wah rasanya dahsyat. Kalau ada gores-goresan di hati langsung hilang, pasti hilang. Ya, beberapa sahabat kita yang bermusuhan itu kita pertemukan dengan tanpa sengaja, lalu mereka pas-pasan. Karena lihat orang, akhirnya assalamualaikum, salaman, cipika-cipiki, itu semua kesel dihilang. Emosi dia hilang, semua pandangan sini sih hilang. Ya, jadi dia berhenti jadi reptil, jadi manusia. Ya. Wahai hambaku, kalian pendosa siang dan malam, zahir dan batin. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Aku pengampun dosa semua. Kata ampunan ini bahasa lama. Anak-anak sekarang udah nggak tahu kata ampun. Itu artinya apa? Kita kembalikan ke bahasa Arabnya. Aghfir, ghaffar, ghafur. Apa arti ghafara? Astaghfirullah, ghafara. Itu artinya Allah mohon hapus dosaku. Itu arti aslinya. Mohon hapus dosaku. Jadi kita kembalikan ke mana dasar. Minta ampun itu minta dihapuskan kesalahan kita. Dihapuskan di sisi Allah. Kalau sudah hapus di sisi Allah, di makhluk ada nggak? Kebanyakan kita minta supaya aibnya ditutup dari makhluk, tapi dia lupa minta aibnya ditutup, dihapus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lagi banyak orang menyimak berita mantan ketua KPU. Saya berharap gak usah ditonton, itu racun. Semua yang nonton pasti otaknya jadi jorok. Apalagi yang nonton si perempuannya ini mengadukan diri, pasti kemudian suzon, ini orang politik nih, ini orang semuanya ngomong ya, ini murahan nih, semuanya keluar. Padahal dia sebelum nonton gak pernah berpikir buruk seperti itu, dan gak pernah berpikir jorok seperti itu. Ya, jadi mau pikirannya bercahaya, jangan tonton berita yang menggelapkan hati. Apa itu? Berita tentang aib orang lain. Mau hatinya tidak bernoda, jangan melirik berita apapun tentang keburukan orang walaupun itu real. Jika saya kalau muncul di beranda, saya langsung hapus. Ya. Memang kita udah jarang lihat. Ya, sekali buka ya beranda Google itu, misalnya mau buka email kan muncul dulu tuh berandanya. Kita hapus saja. Kalau perlu blokir.
ya. Maka saya alhamdulillah termasuk orang gaptek untuk aib orang. Ya kalau berita-berita yang disebut berita itu aib, alhamdulillah kita nggak ngerti. Ya, banyak yang nggak kita ngerti daripada yang kita ngerti. Dan itu nikmat hari ini yang disebut oleh Abu Darda, daripada sibuk dengan aib orang, mending sibuk dengan aib diri sendiri. Emang ada di antara kita yang hatinya bersih, ngelihat lawan jenis nggak tertarik? Ada nggak? Nggak ada. Kita ini ngelihat lawan jenis, mau dia soleh solehah sama aja. Ini yang ngomong Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Di depanku singa dengan di depanku lawan jenis itu lebih aman singa, katanya. Kenapa? Kalau singa dia ngejar aku, kalau lawan jenis aku ngejar dia, kan? Itu kejadian Bapak Ibu, ya saudara-saudari bukan Allah. Jadi selevel Sayyidina Umar tidak memandang dirinya suci. Loh, kok orang hari ini yang tidak ada setinggi iman Sayyidina Umar, seiman Sayyidina Abu Bakar, dia merasa aman ketika melihat pornografi, melihat berita-berita aib. Itu na'udzubillah min dzalik. Fastaghfiruni aghfir lakum, mohonlah pengampunan, penghapusan dosa dariku, pasti aku hapus. Maka ini kabar gembira dalam hadis yang hasan, dikatakan setiap kali ada orang maksiat, maka malaikat penulis Raqib Atid itu disuruh oleh Allah tahan sampai terbenam matahari. Udah terbenam matahari disuruh tahan sampai terbit matahari. Siapa tahu dia beristighfar hari ini. Nah, kalau ada orang istighfar itu langsung dihapus, kecuali kezaliman atau dia utang. Kalau dia zalim ke orang, dia harus kembalikan apa yang dia zalimi, dia harus minta maaf. Gimana kalau kita ngunjingin orang? Gimana caranya? Dosanya kan lebih besar. Nah, cara minta ampunnya tidak cukup dengan baca istighfar, tapi juga mengistighfarkan orang itu. Nah, ini kafarah terhadap menggibah orang, menggosipkan orang. Tidak cukup astaghfirullah, tapi juga berdoa, ya Allah ampuni aku, ampuni dia. Tutup aibku di sisimu dan tutup aib dia. Ini penting sekali, ya. Sering ngomongin orang enggak? Ya, saya aja katanya orang ustadz guru, ini masih ngomongin orang loh. Ya, apalagi antum yang bukan ustadz, kan? Ya, pasti lebih sering. Ya, kita kalau ngomongin orang itu ada maknanya untuk bab tarbiyah. Tapi kan kita kadang-kadang nggak bisa nahan. Kadang-kadang ke-explore hal-hal yang nggak perlu dieksplor. Nauzubillah min dzalik. Dan zallatul lisan ini luar biasa. Zallatul lisan itu artinya tergelincirnya lisan ini sangat bahaya. Jadi apa arti astaghfirullah? Aku memohon hapuslah dosaku ya Allah. Maka orang kalau melazimkan istighfar itu nggak ada yang namanya traumatik. Jadi obat trauma itu istighfar. Kalau masih trauma berarti istighfar dia belum benar. Dia belum membaca istighfar sesuai dengan thariqahnya. Thariqah itu artinya metodenya, metode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu perbuatan pun yang kita lakukan kecuali dia menjadi terekam di dalam diri. Nah, maka Bapak Ibu, alat rekam hari ini kecil ya, itu bisa menangkap mulai video atau apakah. Ternyata tangan itu mulai dari ujung tangan sampai ujung kaki, ujung kepala sampai ujung kaki, itu dapat merekam kejadian. Dan hanya yang dapat menetralkannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Hadisnya masih banyak. Oke lagi, ya. Wahai hambaku, innakum lan tablughu durri fatadurruni. Wahai hambaku, kalian tidak akan mampu menyampaikan, membuat sebuah kemudaratan sehingga kalian dapat merusakku atau memberi manfaat kepadaku. Ya, seandainya semua makhluk berkumpul, jin dan manusia berkumpul untuk membuat mudarat kepadaku atau menambah kerajaanku,
Begitu di hadisnya ini kita ringkas maknanya. Ini semua makhluk ngumpul, jin ngumpul, manusia ngumpul. Apa yang mereka lakukan? Mereka ingin menambahkan kekuasaan Allah. Nambah nggak? Nggak. Mereka ingin mengurangi kekuasaan Allah. Kurang nggak? Ya. Mereka ingin merubah takdir Allah. Bisa berubah nggak? Nggak akan bisa. Ya, nggak akan bisa. Maka apapun yang kita buat itu nggak akan melewati takdir. Ya, pada katakan di sini, fasaluni. Ya, seandainya semuanya ngumpul, lalu mereka memohon kepadaku, permohonan mereka jika aku jawab satu-satu tidak akan mengurangi kekuasaanku. Berarti Allah ini yang disebut Ghaniyun Mughni, yang maha kaya dan maha mengayakan orang. Kita sering berpikir, nah disinilah orang tidak faham hadis ini. Dia kerja, temannya dipromosikan, dia enggak, dia kemudian apa ngomongannya? Ini sering yang datang ke kita, ya. Seharusnya aneh itu yang jadi. Kita yang kerja kok dia yang dapat. Ya, kita yang banting tulang di sini kok dia yang naik pangkat. Kok dia yang dapat nama? Mau di kampus, mau di kantor, itu kejadian. Saya pernah ngantor di kantor orang-orang soleh. Ngurusin semua yang soleh-soleh lah. Orangnya sama aja. Ternyata manusia itu sama aja. Dan kita pernah ngurus bukan rumah biasa, rumah Allah. Benar Pak ya? Ngurus rumah Allah. Belum tentu yang ngurus rumah Allah ini hamba Allah. Bisa jadi dia hamba syaitan. Ya. Syaitan itu kerjanya apa ini? Yuqi'a bainakumul adawah. Kerjaan syaitan itu memprovokasi orang tengkar. Barulah kita faham kalimat di Quran, syayatinul jinni wal ins. Syaitan itu ada jin, ada manusia. Ya. Cuma kalau gendruwo pasti jin, Pak, nggak ada manusia. Tapi kalau syaitan ada jin, ada manusia. Maka kullu insan, semua orang, semua manusia yang menginginkan ayyuqi'a bainan nas adawa fahuwa syaitan minal ins. Yang menginginkan pertengkaran, provokasi antara orang, itu syaitan. Yang ingin menyebarkan berita-berita buruk di kalangan orang beriman, itu orang-orang syaitan. Auzubillah min dzalik. Dan Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan syayatinul insi, syaitannya manusia lebih berbahaya daripada syaitannya jin. Karena syaitan jin nggak bisa main sosial media, dia nggak bisa main YouTube, Pak, nggak bisa buat podcast, nggak bisa bikin berita. Tapi kalau syaitannya manusia, dia bisa bikin podcast, dia bisa bikin berita, ya. Orang yang bikin berita membeberkan aib pejabat. Saya tahu pemberita ini banyak juga yang beraib, ya. Yang beritanya dia tawar, kamu mau diberitain atau enggak? Gitu dia kepada pejabat-pejabat atau orang-orang yang punya perusahaan-perusahaan yang berkasus itu. Begitu cara dia memeras. Dan beberapa sahabat kita sudah tobat, Pak. Ya, teman-teman saya ada jurnalis senior dan dia bilang ini dosa. Setiap kali cerita itu dia nangis. Maka dia ngomong gini dulu sama saya, sahabat saya ini. Kita mah pejabat itu mah selevel katanya, bahkan di atasnya. Ya. Jadi pejabat tuh takut sama dia. Kenapa? Dia punya kartunya sih. Enggak, Pak. Yang punya kartu kita Allah atau makhluk. Yang paling tahu aib kita Allah atau makhluk. Kalau Allah mau menyebar aib kita sedetik saja, itu nyebar. Maka yang mesti kita hormati, kita waspada, sebenarnya mewaspadai Allah itulah makna wattaqullah. Waspadalah terhadap Allah. Ya, hati-hati kepada Allah.
Jangan coba-coba ngomel tentang Allah. Nanti kalau Allah ngomelin kita, semua aib kita dibuka. Ya. Jadi kalau ada masalah, jangan, ya Allah kok masih begini aja nih, saya udah sholat tahajud kok masih begini. Tahajudnya nggak khusyuk juga. Bagian penutup di kalimat ini, ya ibadi, ya, innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Ini paling penting, ini responsibility, kita bertanggung jawab pada diri sendiri. Wahai hambaku, yang kalian dapatkan itu adalah hasil kerja kalian. Uhsiha lakum, yang aku account, aku hitung, ya, uhsiha ihsa, aku hitung, lakum, untukmu, lalu kekurangannya aku sempurnakan. Gitu baiknya Allah. Ya, kita kalau dulu sama guru, nilai kita misalnya 5,5, dia genapin jadi 6 itu. Itu sifat Allah dari hadis qudsi ini yang dipancarkan kepada guru-guru yang mendidik murid-muridnya dengan rahman rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang jualan nih, habis ditimbang, kasih, terus bilang, ini hadiah dariku. Nah, itu orang yang dapat nur ini, ya, wafiha lakum, apapun yang kamu buat, aku sempurnakan, aku lebihkan. Dan saya punya banyak orang yang kenal, ya kita kenal, dia nggak punya online, nggak jualan online, tapi toko dia didatangin dari berbagai kota. Hanya karena kalau dia menimbang sesuatu, dia lebihin satu. Kalau jualan pecah belah, dia lebihin bonus. Selalu dapat bonus orang datang ke sana. Orang ini nggak jualan online, tapi pengaruhnya melebihi online. Siapa yang mau online kan? Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah maknanya wafikum iyyaha, aku sempurnakan kekuranganmu. Maka siapa yang mendapatkan hasil yang baik, falyahmadillah, pujilah Allah, jangan puji diri. Ya, bukan karena engkau sempurna lalu karyamu baik, tapi karena Allah menyempurnakan karyamu. Nah, ini hati-hati nih kalau orang kampus nih, bahaya nih Pak dosen nih, ya. Saya merasakan sendiri, kita kalau lagi nulis, kita membayangkan, ini tulisan gue bagus, ini bakal dipuji orang nih kalau presentasi nih. Padahal yang mengirim ilham itu bukan kita. Kita cuma baca, tapi yang menyusun data-data di kepala itu bukan kita loh. Itu yang menyusun adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi guru kita dulu debat dengan orang yang menentang ilham dan wahyu. Apa katanya? Wahyu mana ada, ilham mana ada, kan Rasulullah sudah mati. Apa jawaban beliau? Kamu punya buku nggak? Ada. Coba bukumu itu kamu salin dari buku yang lain, atau kamu dapat ide. Oh ya, saya dapat ide. Ide itu ilham. Jadi bahasanya mereka kurang paham aja. Ya, ilham itu bahasa Arab. Dapat ide, dapat inspirasi itu bahasa kita. Mendapatkan inspirasi itu dapat ilham. Tapi hati-hati, ilhamnya ada ilham syaitani, dari Bang Tony syaitan. Ya. Ada dari nafs diri. Nah, maka kalau dari nafs sifatnya angan-angan, khayalan-khayalan palsu. Ada yang dari nur qalbu, nurullah, barulah itu isinya ilmu. Ya. Pernah kami mau nulis sesuatu, baru kepikiran malam, besok pagi sudah keluar tulisannya, ditulis oleh pembimbing kami, Prof. Azra almarhum. Kita baru kepikiran, beliau udah jadi tulisan. Nah, ini orang paling unik Bapak Ibu. Dia kalau ngobrol sama tamu, dia sembari ngetik. Apapun dia obrolin, itu nyambung. Yang dia tulis nggak pernah putus. Itu Prof. Azra itu, dan meninggal beliau udah nggak ada lagi orang begitu. Ya.
dituduh liberal waktu hidupnya, tapi waktu masuk kelas saya itu pembela hadis luar biasa dan mengerti ilmu hadis. Nah, berdasarkan ini semua beliau kemudian menutup dengan kalam Allah, fa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang mendapati di luar ekspektasinya, jangan salahkan Allah, jangan salahkan takdir, salahkan sikap dirinya yang tidak benar, nafsah, jiwanya, bukan kolbah, bukan kolbu, tapi yang disebut nafsah. Maka kullu syarr minan nafs, kullu khair minal qalb. Ya, semua keburukan dari nafsiyah ego, semua kebaikan dari nur Allah dalam kalbu. Semoga nur Allah dalam kalbu bertambah dan kita bertambah mujahadah. Jadi mulai malam nanti tahajudnya jangan ketinggalan qadha. Ya, karena ini mumpung hari libur, nggak kerja, duha, walaupun cuma 2 rakaat. Ya, kemudian setiap bulan jangan kemudian lupa ada puasa 3 hari minimal setiap bulan. Kalau ada Senin Kemis kalau memungkinkan, jika memungkinkan puasa Daud. Itu yang disebut mujahadah. Zikir jangan zikir hanya 33, itu standar habis sholat. Ada zikir pagi sore 100. Abu Hurairah zikir setiap malam 12.000 dan dia merasa tidak ahli zikir. Abu Sa'id Al-Khudri juga sama, dan para tabi'in, mereka nggak perlu sholat tasbih. Mereka itu sholatnya sudah 300 rakaat setiap hari. Kalau orang kayak kita kan masih perlu sholat tasbih, karena tasbihnya kurang banyak. Ya, itu yang disebut mujahadah. Tapi mujahadah kita hari ini, keseriusan kita beramal hari ini, nggak ada apa-apanya dibandingkan para sahabat, para tabi'in. Jadi tidak usah merasa bangga kalau sudah tahajud. Cukup katakan, alhamdulillah ya Allah, Engkau gerakan hatiku tahajud, Engkau gerakan hatiku pengajian, Engkau kumpulkan aku dengan orang-orang soleh. Ya, semoga Allah kekalkan nikmat ini dan Allah hidupkan kita dalam kebaikan dan wafatkan kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Allah hadini wa likulli natin salihah. Al-Fatihah. Bismillah. Ya kenapa ya nasir. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا sama-sama. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.